Kisah ini diceritakan oleh seorang pria yang bernama Lal Singh Chadha. Di mata semua orang yang dia temui, Lal Singh itu terlihat aneh karena selalu mengajak orang lain berbicara dan menceritakan hal-hal yang tidak penting tentang dirinya hingga membuat orang lain ini terlihat nggak nyaman. Seperti hari ini, Lal Singh sedang menceritakan masa kecilnya kepada orang asing yang baru dia temui di sebuah kereta. Lal mempunyai seorang ibu yang bernama Mona yang sangat menyayangi dan selalu menjaga Lal kemanapun dia pergi. Hal itu karena Lal ini mempunyai sebuah penyakit ketika kecil, yaitu kakinya itu mempunyai kelainan yang menyebabkan Lal ini sulit berjalan hingga harus dipasang sebuah alat bantu agar Lal ini bisa berjalan. Dari kecil, Mona Singh selalu mengajarkan kepada Lal bahwa tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Lal sendiri, dan Lal ini tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Walaupun Mona Singh ini janda, tapi dia adalah seorang wanita dan seorang ibu yang sangat kuat karena bisa mengerjakan semuanya sendiri. Mungkin itu yang ingin ia ajarkan kepada Lal. Mona Singh pun menanamkan bahwa Lal itu tidak berbeda dengan anak-anak lainnya. Tapi, semua warga desa ini memperlakukan Lal seperti kebalikan Mona memperlakukan Lal. Contohnya ketika Lal hendak bersekolah, si kepala sekolah di tempat Lal mendaftar langsung menolak Lal karena menganggap bahwa Lal itu adalah orang yang mempunyai keterbelakangan mental. Bahkan kepala sekolah menyuruh Mona Singh untuk mendaftarkan Lal ke sekolah khusus orang yang mempunyai kelainan serupa dengan Lal. Tentu hal itu nggak membuat ibunya Lal marah ataupun menyerah. Mona bahkan membawakan makanan kepada kepala sekolah dan berjanji akan melakukan apa saja permintaan kepala sekolah, termasuk ngepel, bersih-bersih, nyuci piring, dan pekerjaan kotor lainnya. Dengan itu, kepala sekolah yang melihat kegigihan Mona akhirnya luluh dengan semangatnya dan akhirnya meminta Lal untuk datang ke sekolah besok. Bina Benji, मन लगा के पढ़ना. Keesokan harinya, Lal pun pergi ke sekolah dan ibunya pun menunggu Lal di halaman sekolah sampai Lal pulang dari sekolahnya. Pertama kali Lal masuk sekolah, Lal pun menjadi pusat perhatian karena kakinya yang aneh. Bahkan beberapa temannya menolak untuk duduk dengannya. Di saat semua teman Lal menolak untuk duduk bersama Lal, ada seorang gadis yang tiba-tiba menawari Lal untuk duduk bersamanya dan gadis itu akan menjadi cinta pertama Lal. Nama gadis kecil itu adalah Rupa. Dia adalah seorang gadis yang cantik dan baik, apalagi saat Rupa tertawa, Lal pun menjadi sangat jatuh cinta padanya. Sejak saat itu, Rupa dan Lal ini menjadi teman baik dan kemanapun mereka pergi, Rupa dan Lal itu selalu bersama. Bahkan di suatu momen saat masih kecil aja, si Lal ini sudah melamar si Rupa. Pokoknya Rupa ini cinta dalam hidup Lal Singh. Suatu hari, Lal ini pergi mengunjungi saudaranya untuk bertemu dengan sepupunya yang berada di New Delhi. Di sana, Lal ini senang banget menari. Bahkan tariannya membuat seorang pemuda memintanya untuk mengajari tariannya. Dan nama pemuda itu adalah Shah Rukh Khan yang kemudian menjadi aktor terkenal di negeri India. Namun pada suatu hari, di kota Delhi ini terjadi kekacauan yang menyebabkan negara India ini berduka. Dan setelah peristiwa berduka itu berakhir, Lal kembali bersekolah dan kembali bermain bersama Rupa. Tapi hari ini ada beberapa bocah nakal yang suka membuli Lal dan melempari batu kepadanya. Rupa pun menyuruh Lal untuk berlari untuk menghindari para pemuda yang mengejar mereka. Sekuat tenaga, Lal pun berlari hingga suatu keajaiban terjadi di hidup Lal. Karena saking kencangnya Lal berlari, alat penyangga kaki yang terpasang di kaki Lal ini sampai hancur hingga membuat Lal dapat berlari dengan normal tanpa bantuan alat lagi. Lal pun berlari lebih cepat daripada angin. Dan sejak saat itu, kemanapun Lal pergi, dia selalu berlari. Pada suatu hari, Rupa ini nggak masuk sekolah dan otomatis si Lal ini langsung pergi ke rumah Rupa untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Ternyata di dalam rumah Rupa, Lal menemukan bahwa ayah Rupa itu orangnya sangat kejam dan suka KDRT sama Rupa dan ibunya. Melihat dirinya sangat miskin, Rupa pun hari itu berdoa kepada Tuhan bahwa Rupa ingin menjadi kaya raya. Dan si Lal juga ini berdoa untuk kekayaan Rupa tentunya. Tapi apa yang terjadi pada hari itu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Rupa. Karena ayahnya terlihat menganiaya ibu Rupa sampai ibunya ini meninggal dunia. Ayah Rupa pun ditangkap oleh polisi dan dipenjara.
Tentu hal itu sangat membuat Rupa bersedih, dan Rupa pun harus hidup jauh dari Lal karena harus tinggal dengan neneknya di kampung lain. Tapi ternyata nenek Rupa itu adalah orang yang bekerja di rumah Lal, atau PRT-nya ibunya Lal. Jadi kini Rupa malah hidup satu rumah dengan Lal. Dalam beberapa tahun, Lal dan Rupa ini sudah tumbuh menjadi dewasa, dan Mona Singh pun mengirim mereka berdua untuk kuliah di Universitas Delhi. Tapi lagi-lagi di kampus tempat Lal dan Rupa belajar, Lal ini selalu dibully. Bedanya yang membuli Lal sekarang ini mengejar Lal sudah menggunakan sebuah mobil. Lal pun berlari sangat kencang hingga Lal ini masuk ke sebuah lapangan yang lagi mengadakan tes kecepatan lari. Melihat potensi Lal di sebuah cabang olahraga, pelatih pun memasukkan Lal ke dalam kejuaraan lari cepat. Di kejuaraan itu, Lal pun berlari dengan sangat cepat dan berhasil mengalahkan semua peserta dan mendapatkan medali emas. Lal pun mengikuti semua perlombaan lari dan berhasil memenangkannya. Sedangkan Rupa ini berhasil menjadi model, tapi Rupa malah naksir sama laki-laki yang kaya raya. Dan karena kedekatan Rupa dengan Lal, semua orang yang mendekati Rupa menjadi menjauhi Rupa. Tapi Rupa nggak pernah menjauhi Lal karena hal itu. Satu-satunya hal yang membuat Rupa jauh dari Lal adalah mimpinya untuk menjadi model yang mengharuskan Rupa untuk pergi ke kota Mumbai dan meninggalkan Lal yang ada di New Delhi. Setelah sekian lama Lal menempuh pendidikan universitas, Lal pun akhirnya bisa lulus dan membuat ibunya terlihat sangat bangga pada Lal. Setelah itu, Mona pun meminta Lal untuk masuk ke dunia militer karena ayah, kakek, dan kakek buyut Lal adalah mantan jebolan militer. Ya, walaupun mereka semua mati di medan perang. Sama seperti di sekolah, di militer juga tidak ada yang mau berteman dengan Lal kecuali satu orang yang bernama Balaraju, yaitu seorang pria yang keluarganya 7 turunan ini menjual pakaian dalam. Dalam sekejap, Lal dan Bala pun menjadi sahabat dan mereka selalu membahas tentang pakaian dalam di siang hari. Tapi begitu malam tiba, mereka semua berbisnis tentang foto-foto telanjang. Dan ada satu hal yang membuat Lal kaget, yaitu Lal menemukan bahwa Rupa sekarang sedang dalam masalah karena kegiatan modelingnya yang malah membawa Rupa ke dalam bisnis foto telanjang. Bahkan Rupa ini dipenjara dan terlihat didemo oleh semua orang. Lal pun langsung mengambil cuti untuk menengok Rupa. Bahkan Lal ini mengajar beberapa pendemo yang mendemo Rupa. Setelah itu, Lal dan Rupa pun terlihat berduaan di sebuah pinggiran sungai. Di sana Lal pun mengajak Rupa untuk menikah. Tapi Rupa sadar bahwa dia adalah wanita yang kotor. Rupa pun mencoba menjelaskan kepada Lal bahwa mereka itu berbeda dan tidak cocok menjadi sebuah pasangan. Jadi Rupa ini pengen banget jadi orang kaya dengan cara apapun, guys. Rupa pun berkata bahwa mereka akan selalu menjadi teman apapun yang terjadi. Rupa lalu pergi, tapi sebelum itu si Lal ini mengatakan bahwa dalam beberapa hari Lal akan pergi untuk ikut berperang. Rupa yang khawatir sama keadaan Lal pun memberi Lal sebuah nasihat bahwa kalau ada hal yang berbahaya yang mendekat kepada Lal, si Lal itu hanya perlu berlari dan menjauhinya. Dan untuk memenuhi semua ambisinya, Rupa bahkan rela pergi ke klub malam untuk bertemu dengan om-om yang kaya raya kemudian menjadi selirnya. Sedangkan Lal Singh ini terlihat merindukan Rupa karena belum bertemu dengan Rupa 4 tahun lamanya. Tapi kesedihan Lal ini bisa terhapus oleh Bala, karena Bala mengajak Lal untuk ikut mendirikan sebuah bisnis pakaian dalam dengannya. Perang pun tiba, Lal dan Bala pun dikirim menuju ke medan perang yang berada di sebuah gurun. Baku tembak antara pasukan Lal dan musuh pun tak terhindarkan. Dan pasukan dari Lal yang gak menyangka bahwa musuhnya sangat banyak pun memutuskan untuk mundur. Tapi sialnya si Lal ini berhasil terkena bom dari musuh. Ya walaupun si Lal ini gak mati. Bala yang ingin menyelamatkan Lal pun langsung menghampiri Lal dan menyuruhnya untuk lari. Lal pun berlari sangat kencang hingga dia lupa bahwa Bala tidak ikut dengannya. Menyadari itu, Lal pun langsung kembali ke medan perang. Tapi dia menemukan begitu banyak temannya yang terlihat terluka. Lal pun membawa semua orang untuk diselamatkan. Bahkan Lal itu juga membawa musuhnya untuk diselamatkan juga. Setelah sekian lama mencari keberadaan Bala di dalam medan perang, Lal pun menemukan Bala dalam keadaan yang sangat parah. Lal pun mencoba membawa Bala pergi. Bahkan si Lal ini sampai ikut tertembak peluru di bagian bokongnya. Dan di hadapan Lal, Bala pun sekarat dan meninggal dunia.
Lal pun mengingat keinginan Bala bahwa yang Bala inginkan hanyalah pulang ke rumah dan memulai bisnisnya sendiri. Tapi Bala ini malah mati di medan perang. Setelah peperangan berakhir, Lal pun tidak bisa berhenti memikirkan Bala. Tapi untuk memulihkan dirinya, Lal ini dirawat di rumah sakit karena tertembak pas di bokongnya. Di saat yang sama, semua surat yang dikirimkan oleh Lal untuk Rupa ini dikembalikan karena sekarang Rupa ini sedang mengejar mimpinya untuk menjadi wanita kaya meski dengan jalur tidur dengan om-om produser. Karena sudah menyelamatkan 5 nyawa di perang militer, Lal ini akan mendapatkan penghargaan dari negaranya. Lal pun pergi ke New Delhi untuk bertemu dengan Presiden India untuk diberikan penghargaan. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya, Lal ini berhasil membuat ibunya bangga. Ibu Lal pun meminta Lal untuk segera pulang dan tinggal lagi di rumahnya. Di jalan pulang, Lal pun melihat Rupa di sebuah mobil dan tanpa berpikir panjang, Lal ini mengejar Rupa sampai ke sebuah hotel. Lal pun memasuki hotel itu untuk bertemu dengan Rupa. Tapi di saat yang sama, Lal ini melihat Rupa sedang ditampar oleh sutradara. Lal yang marah pun langsung menghajar sutradara Rupa. Tapi Rupa malah memberes sutradara dan meninggalkan Lal sendirian, dan hal itu tentu membuat Lal menjadi galau. Setelah di rumah, Rupa pun menelpon Lal dan meminta untuk bertemu dengan Lal. Lal dan Rupa pun bertemu. Mereka lalu mengobrol tentang masa lalu mereka sepanjang malam. Rupa pun menceritakan bahwa kehidupannya saat ini sangat baik dan dia sudah menjadi artis besar sama Lal. Padahal Rupa ini sedang sangat terpuruk kehidupannya dan harus melayani nafsu bejat sang sutradara setiap saat hanya untuk menjadi artis terkenal. Wajah Rupa pun terlihat sangat tertekan karena menjalani kehidupan yang tidak dia inginkan. Melihat Rupa telah menjalani hidup yang buruk, Lal pun mengajak Rupa untuk pulang ke rumahnya dan hidup bahagia. Tapi Rupa nggak mau karena masih mau mengejar mimpinya menjadi orang kaya. Rupa pun sampai heran kenapa Lal bisa begitu baik padanya. Dan jawaban Lal itu hanya satu, karena kau adalah Rupaku. Rupa lalu berjanji bahwa dia akan menjadi Rupa milik Lal selamanya. Setelah itu Rupa pun kembali meninggalkan Lal. Namun pada kenyataannya, setelah itu Rupa malah terlihat mencoba bunuh diri karena sudah diperlakukan seperti hewan oleh produser film. Rupa yang hendak melompat dari atas gedung pun kembali mengurungkan niatnya untuk bunuh diri setelah teringat omongan dari Lal. Sedangkan Lal sekarang ini terlihat pergi ke rumah Bala untuk mewujudkan impian Bala untuk membuka usaha konveksi pakaian dalam ketika Bala keluar dari militer. Lal pun mendirikan pabrik di samping rumahnya dan mengirimkan sebuah surat kepada Muhammad Paju, yaitu musuh yang pernah dia tolong di medan perang, serta mengirimkan juga kepada Rupa. Dalam sekejap, Lal pun berhasil menghasilkan banyak sekali pakaian dalam tanpa ada satupun yang terjual karena ibunya itu nggak tahu cara memasarkannya. Ketika Lal sedang membutuhkan seorang manajer pemasaran, tiba-tiba saja Muhammad Paji ini datang dan menawarkan diri untuk menjadi manajer pemasaran dari usaha Lal. Tapi bagaimanapun kerasnya mereka mencoba menjual pakaian dalam produksi mereka, pakaian dalam itu tetap nggak laku dan nggak diminati sama sekali. Hingga pada suatu saat Muhammad Paji dan Lal ini sedang menonton film, Muhammad Paji pun mendapatkan sebuah ide bahwa pakaian dalam itu harus bermerek wanita agar laku dijual. Dan karena Lal ini hanya mengenal satu wanita dalam hidupnya, Lal pun memberi merek pakaian dalamnya dengan nama Rupa. Dan tentu keajaiban pun terjadi karena pakaian dalam dengan merek Rupa sangat laku keras di pasaran. Dalam beberapa tahun, usaha pakaian dalam milik Lal pun menjadi sangat besar dan sudah mempunyai ribuan karyawan. Tapi semua orang yang mendengar cerita Lal tidak mempercayai bahwa Lal ini adalah pemilik Rupa Corporation dan malah menertawakannya serta menganggapnya sebagai pembohong. Tapi Lal langsung membawakan bukti dengan memberikan mereka sebuah tabloid yang sedang memuat fotonya dengan Muhammad Paji di sampul bagian depan. Lal pun membagi keuntungan Rupa Corporation menjadi dua bagian. Yang pertama, setengah keuntungan Rupa Corporation akan diberikan semua kepada keluarga Bala, dan setengahnya lagi adalah untuk mengembangkan bisnis Lal di bidang sapi. Dan atas semua yang sudah dilakukan oleh Lal untuk Muhammad Paji, dia pun berterima kasih padanya.
Pada saat Lal sedang bekerja di perusahaannya, dia mendapat kabar bahwa ibunya Lal ini sedang sakit. Otomatis dengan tergesa-gesa si Lal ini pulang ke rumah untuk menengok ibunya. Ibu Lal pun memberitahu Lal bahwa kini sudah saatnya ibunya akan pergi meninggalkan Lal sendiri karena waktunya menjaga Lal sudah habis. Ibu Lal pun sangat bersyukur karena sudah mempunyai Lal dalam hidupnya. Tapi kini saatnya ibunya Lal untuk berpisah dengan Lal. Akhirnya ibu Lal pun meninggal dunia karena kanker. Setelah itu Lal pun membangun rumah sakit yang bisa merawat orang yang sedang menderita, dan Lal pun menggratiskan semua biaya perawatannya. Setelah itu Lal pun bekerja di sawah milik ibunya karena sawah milik ibunya kini sudah tidak ada yang mengelola. Lal pun memutuskan untuk belajar bertani dan kembali tinggal di desanya. Pada suatu hari, di saat Lal sedang melamun, Lal ini melihat Rupa pulang ke desanya. Lal pun menjadi sangat bahagia dengan kedatangan Rupa. Lal dan Rupa pun kini kembali bersama. Tapi ada yang aneh dengan keadaan Rupa karena Rupa sekarang terlihat lebih sering tiduran dan terlihat lebih murung. Rupa pun terlihat lebih emosional ketika melihat pembantu Lal yang mabuk terlihat menyiksa istrinya, seperti mengenang masa lalu ketika ibunya harus mati oleh ayahnya. Namun berkat dukungan yang diberikan oleh Lal kepada Rupa, Rupa akhirnya bisa kembali tersenyum dan membuat mereka kembali hidup bahagia, dan Rupa pun memberikan sebuah hadiah sepatu kepada Lal. Hingga pada suatu malam, saat Lal dan Rupa sedang melihat kembang api, Lal kembali melamar Rupa untuk hidup bersama dengannya. Saat itu Rupa pun menyadari bahwa dirinya bukanlah orang yang lagi pantas untuk Lal. Lal yang berkali-kali ditolak pun marah dan kembali ke kamarnya. Rupa yang melihat Lal marah pun langsung datang ke kamar Lal dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai Lal. Setelah itu mereka pun melakukan hal begituan. Tapi nggak berselang lama, para polisi ini datang ke kediaman Lal untuk menjemput Rupa. Rupa pun dengan tenang ikut pergi bersama para polisi dan meninggalkan Lal sendirian. Setelah bangun pagi, Lal pun kaget karena Rupa sudah tidak ada di rumahnya itu dan meninggalkan Lal sendiri lagi. Lal yang tidak tahu harus berbuat apapun hanya bisa meluapkan perasaannya dengan berlari. Tempat demi tempat berhasil dilewati oleh Lal hingga dia berlari hingga sore, bahkan menjadi berminggu-minggu si Lal ini terus berlari. Bahkan Lal ini sudah berlari jauh banget sampai-sampai rambut sama bewoknya ini terlihat panjang banget. Hujan, angin, badai, dan salju pun telah ditempuh oleh Lal hingga pada suatu hari reporter ini mengikuti dan berhasil meliput Lal berlari, dan akibatnya banyak sekali orang biasa yang mengikuti Lal untuk berlari. Tak terasa Lal pun berlari selama 4 tahun, 7 bulan, 2 minggu, dan 3 hari. Lal pun berhenti karena kelelahan. Dan Lal pun mengatakan bahwa akan kembali ke rumah. Sedangkan si Rupa kini sudah terlihat baik-baik saja di sebuah tempat yang mirip rumah sakit. Setelah di rumah, Lal pun memutuskan untuk memakai sorban agar tampilannya mirip seperti kakek buyutnya. Dan itu adalah tampilan yang bisa kita lihat sekarang. Saat itu juga, Lal ini mendapat sebuah surat ketika bertahun-tahun ia berlari dari Rupa. Dan itulah alasan kenapa Lal ada di kereta itu, yaitu untuk bertemu dengan Rupa. Kini Lal pun sampai di tempat desa di mana Rupa berada, dan Lal pun berlari sangat kegirangan untuk menemui Rupa lagi. Lal pun mengetuk pintu dan Rupa pun keluar dari balik pintu. Lal pun memberikan sebuah roti gulgappa sama Rupa karena itu adalah makanan kesukaan Rupa. Di rumah itu, Rupa pun terlihat memasang beberapa fotonya dengan Lal. Rupa lalu meminta maaf kepada Lal karena sudah memperlakukan Lal dengan sangat buruk di masa lalu. Rupa pun mengakui kesalahannya. Tapi saat itu juga ada seorang anak kecil yang keluar dari dalam rumah dan memanggil Rupa dengan sebutan Mama. Melihat anaknya Rupa, Lal pun terlihat lebih emosional. Lal pun bertanya siapa nama anak laki-laki itu kepada Rupa, dan namanya adalah Aman Chadda. Mendengar nama Chadda disebut, Lal pun terlihat kaget karena sama dengan namanya. Rupa lalu menjelaskan bahwa ayah anak itu juga bermarga Chadda, yaitu Lal Singh Chadda. Lal yang kurang dalam hal pemahaman pun bertanya kenapa namanya juga sama dengan namanya. Rupa lalu menjelaskan bahwa Lal itu adalah ayahnya Aman.
Mendengar perkataan dari Rupa, Lal pun terlihat kaget dan terlihat menangis serta kebingungan. Lal pun menangis karena tanpa dia tahu bahwa dia sudah mempunyai seorang anak. Lal pun bertanya apakah dia pintar atau bodoh seperti ayahnya. Dan ternyata Aman ini sangat pintar seperti ibunya. Lal pun mendekati Aman dan langsung mengelus kepalanya. Setelah itu mereka pun duduk di sebuah taman. Di sana Rupa lalu memberitahu Lal bahwa dia sedang sakit, tapi dia tidak mengetahui apa penyakitnya. Lal yang polos pun meminta Rupa untuk pulang bersamanya dan berjanji akan merawat Rupa. Setelah itu Rupa pun mengajak Lal untuk menikah. Lal dan Rupa pun menikah di desa mereka dengan membawa anak kecil mereka. Untuk sekejap kehidupan mereka pun terlihat sangat indah. Tapi kesehatan si Rupa ini semakin hari semakin terlihat mengkhawatirkan dan wajah cantik Rupa pun semakin hari terlihat semakin pucat. Seperti janjinya, Lal pun dengan setia merawat Rupa yang sedang sakit. Hingga akhirnya Rupa pun meninggal dan kembali meninggalkan Lal dan anaknya yaitu Aman. Semua dari kita masing-masing memiliki kehidupan sendiri dan semuanya sudah ditakdirkan. Aku bahkan tidak tahu siapa yang menulis takdir ini dan menempatkan ceritaku di tempat terdepan. Dengan semua yang terjadi, apakah itu bisa dikendalikan atau kita hanya mengikuti angin, ditiup ke sana dan ke sini? Aku tidak tahu. Mungkin kalau kau di sini, kau akan menjelaskannya kepadaku. Aku merindukanmu, Rupa, ucap Lal Singh. Kini di sisa hidupnya, Lal Singh Chadha hanya hidup bersama dengan anak laki-laki satu-satunya yaitu si Aman Singh Chadha. Film pun berakhir.